Selamat sore Pak Arif, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami berjudul dengan Manajemen Sistem Informasi pada PT Wonokoyo Jayakusuma. Kelompok 4 beranggotakan Aditya Delando, Charles Andika, saya sendiri Stephen, Daniel Riantus, Nurkolis, dan Maverick, dan juga Pinten. Baiklah, saya Stephen akan memulai slide pertama. Deskripsi bisnis. PT Wonokoyo Jayakusuma adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan ayam dengan fokus utama pada produksi ayam ras untuk konsumsi serta pengelolaan proses distribusi produk-produk terkait. Perusahaan ini juga mengelola seluruh aspek rantai pasokan, mulai dari pemeliharaan ayam, pengolahan pakan, hingga distribusi produk ke pasar. PT Wonokoyo Jayakusuma berkomitmen untuk menyediakan produk ayam yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing dengan mengutamakan keberlanjutan dan efisiensi dalam seluruh proses operasional. Baiklah, perkenalkan nama saya Charles Yandika. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan, yang pertama lokasi peternakan yang strategis, yang kedua pengalaman dalam industri peternakan ayam, ketiga proses produksi yang efisien dan terkontrol, yang keempat reputasi baik dalam hal kualitas produk. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama ketergantungan pada pasokan pakan yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua, kurangnya inovasi dalam penerapan teknologi di peternakan. Yang ketiga, masalah terkait dengan fluktuasi harga pasar ayam. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, peningkatan permintaan daging ayam di pasar domestik. Yang kedua, potensi ekspansi pasar dengan menggunakan saluran distribusi online. Yang ketiga, adopsi teknologi baru dalam pengolahan peternakan dan peningkatan efisien. Yang keempat itu ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat dari produsen ayam lainnya. Yang kedua, ketidakpastian harga bahan baku pakan yang dapat mempengaruhi portabilitas. Yang ketiga, regulasi yang ketat dalam industri peternakan ayam yang dapat mempengaruhi biaya operasional. Di sini ada strategi bisnis. Strategi bisnis pada PT Wonokoya Jayakusuma berfokus pada pengembangan produk berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar domestik. Perusahaan juga akan terus mengoptimalkan rantai pasokan dengan menggunakan sistem teknologi informasi untuk mendukung proses produksi yang efisien, memperbaiki sistem manajemen data, serta meningkatkan hubungan dengan konsumen melalui pelayanan yang lebih baik dan pemanfaatan saluran distribusi online. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis bisnis. Yang pertama adalah kegiatan primer. Di antaranya adalah inbound logistik, yang dimana pengelolaan pasokan bahan baku seperti pakan ayam dan vaksin, serta perawatan kesehatan ayam. Penerimaan dan penyimpanan bahan baku serta distribusinya ke berbagai peternakan. Selanjutnya adalah operation, yang dimana proses pemeliharaan ayam yang meliputi pemberian pakan, pengaturan suhu dan kelembapan, serta pemantauan kesehatan ayam. Selanjutnya adalah outbound logistik, yang dimana proses distribusi ayam yang telah diproduksi ke pasar atau konsumen melalui saluran distribusi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah marketing dan sales. Marketing dan sales ini adalah promosi dan penjualan produk ayam kepada pelanggan melalui berbagai saluran distribusi, baik offline maupun online. Yang terakhir adalah service, yang dimana pemberian layanan purna jual, termasuk pengelolaan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah kegiatan pendukung. Di antaranya adalah infrastruktur, yang dimana pengelolaan struktur organisasi, perencanaan strategis, serta kebijakan yang mendukung seluruh kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya adalah human resource management, yang dimana pengelolaan sumber daya manusia, termasuk pelatihan karyawan dalam hal manajemen peternakan dan teknik produksi yang lebih efisien. Selanjutnya adalah teknologi development, yang dimana adalah pengembangan teknologi untuk memonitor kesehatan ayam, pengelolaan pakan otomatis, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam seluruh rantai pasokan. Yang terakhir adalah production, yang dimana pengadaan bahan baku pakan
dan peralatan untuk peternakan serta pemenuhan kebutuhan teknologi pendukung operasional. Oke, analisis sistem informasi. Untuk menganalisis sistem informasi yang digunakan oleh PT Wonokoyo Jaya Kusuma, kita dapat menggunakan McFarland Strategic Grid yang mengelompokkan aplikasi sistem informasi berdasarkan pentingnya bagi perusahaan dan dampak terhadap keunggulan kompetitif. Grid ini dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu strategik. Aplikasi yang langsung mendukung tujuan bisnis perusahaan dan dapat memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang. Turnaround. Aplikasi yang membutuhkan perubahan atau peningkatan besar untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Key operasional. Aplikasi yang mendukung operasi sehari-hari dan pentingnya untuk kelangsungan bisnis. Support. Aplikasi yang mendukung aktivitas perusahaan namun tidak terlalu berpengaruh terhadap daya saing. Saya Nurholis, di sini saya akan melanjutkan presentasinya yang mana resiko bisnis. Dalam resiko bisnis terdapat 5 resiko. Yang pertama yaitu resiko operasional. Resiko operasional ini gangguan dalam kualitas produk ayam yang dihasilkan dapat merugikan reputasi perusahaan dan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu resiko keuangan. Kenaikan harga pangan, vaksin atau obat-obatan dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Yang ketiga yaitu risiko lingkungan. Kebijakan pemerintah yang berubah terkait dengan regulasi peternakan, kesehatan hewan, dan distribusi pangan dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Yang keempat yaitu risiko teknologi, yang mana gangguan pada sistem informasi seperti perangkat lunak yang rusak, serangan cyber dapat mengganggu aliran informasi dan operasional perusahaan. Yang kelima yaitu risiko pasar, di mana munculnya pesaing baru dengan harga lebih rendah dan kualitas yang lebih bagus dapat mengancam pangsa pasar perusahaan. Selanjutnya yaitu pengadaan sistem informasi. Pengadaan sistem informasi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perencanaan pengadaan. Dalam perencanaan pengadaan ini, tahap pertama adalah melakukan analisis kebutuhan sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung operasional bisnis. Yang kedua yaitu pemilihan vendor. Pemilihan vendor ini yaitu melakukan evaluasi terhadap beberapa vendor yang dapat menyediakan solusi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengadaan sistem. Berdasarkan kesepakatan vendor, perusahaan akan membeli perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung sistem informasi. Yang keempat yaitu implementasi dan pengujian. Di dalam implementasi dan pengujian ini, sebelum sistem digunakan secara penuh, perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada pengguna sistem agar mereka dapat mengoperasikan sistem dengan efisien. Berikutnya adalah diagram konteks. Terdapat 4 aktor pada sistem manajemen peternakan. Aktor juga ada peternak, manajer, supplier, pelanggan. Di sini peternak dapat mengakses sistem pengelolaan ayam yang ada status kesehatan ayam, ada laporan produksi ayam, dan perawatan ayam. Perawatan ayam ini ada log pemberian pakan dan juga log pemberian vaksin dan obat. Lalu manajer juga dapat mengelola ayam. Biasanya di sini manajer untuk melihat berapa banyak produksi ayam dan juga status kesehatan ayam. Sesekali juga melakukan pengecekan terhadap perawatan ayam apakah sudah dirawat oleh si peternak. Lalu manajer juga dapat mengelola persediaan bahan baku untuk memastikan bahan baku tidak kehabisan. Di dalam pengelolaan persediaan bahan baku ini ada permintaan bahan baku dan ada laporan persediaan bahan baku. Supplier di sini langsung berhubungan dengan manajer terkait bahan baku. Lalu manajer juga dapat melakukan pengelolaan pesanan. Pengelolaan pesanan ini ada laporan penjualan dan juga pesanan baru ini untuk si pelanggan ketika pelanggan ingin melakukan pesanan. Lalu akan dikelola oleh si manajer. Saya Pinka Priani Victoria, saya akan melanjutkan presentasi. Sistem informasi yang ada di PT tersebut adalah sistem informasi manajemen peternakan. Sistem ini juga memantau kesehatan ayam, pemberian pakan, pengaturan suhu,
dan kelembapan kandang serta pencatatan hasil produksi. Lalu sistem informasi keuangan, sistem ini juga bisa mengelola laporan keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran terkait produksi dan distribusi ayam. Lalu sistem informasi pelayanan pelanggan, sistem CRM digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan distributor. Lalu yang terakhir ada sistem e-commerce dan penjualan online. Sistem ini itu digunakan untuk mengembangkan platform e-commerce untuk memasarkan produk ayam secara langsung kepada pelanggan melalui website atau aplikasi. Nah, kesimpulan yang ada berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT Wonokoyo Jayakusuma itu sebagai perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam, memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat. Pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan PT tersebut dengan kebutuhan operasional perusahaan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Untuk menerapkan teknologi seperti sistem manajemen peternakan, manajemen rantai pasokan, dan e-commerce, perusahaan ini dapat meningkatkan pengelolaan kesehatan ternak, distribusi bahan baku, serta pemasaran produk ayam dengan lebih efektif. Implementasi sistem informasi yang tepat juga dapat membantu PT Wonokoyo Jayakusuma ini dapat dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Terima kasih.